Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Iras Wika Surandaru akan mempresentasikan tentang perkembangan peserta didik. Di tahun 40 saya merupakan salah satu mahasiswa PPD Prajabatan UMP gelombang 1 tahun 2024. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran yang lainnya. Di sini kita akan mulai dari konsep awal terlebih dahulu, teman-teman. Di sini saya membagi pemahaman kalian nanti ada dalam 3 aspek hal-hal yang perlu dipelajari. Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu sih perkembangan peserta didik. Kemudian aspek-aspek yang perlu diperhatikan apa dalam perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir adalah kemampuan awal atau entry behavior. Apa yang dimaksud perkembangan peserta didik? Di sini perkembangan peserta didik dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif peserta didik dalam rentang hidupnya, mulai dari konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja sampai masa dewasa. Jadi perkembangan itu dapat dilihat dari masa bayi sampai dewasa. Itu pun perkembangannya dapat dilihat dari kuantitatif ataupun kualitatif. Kualitatif itu dapat dilihat dari tidak berupa angka. Kalau kuantitatif itu bisa dilihat dari segi angka, seperti itu. Kemudian di sini saya akan membahas aspek perkembangan peserta didik. Di sini hakikat dari aspek perkembangan didik terlebih dahulu adalah salah satu bekal bagi guru untuk mampu mengenal peserta didiknya. Tentu saja siswa atau peserta didik memiliki keanekaragaman kemampuan. Dengan mempelajari lebih dalam aspek-aspek ini, nantinya kita akan menciptakan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau peserta didik nantinya. Baik, di sini saya membagi aspek-aspek perkembangan peserta didik berdasarkan 3 macam kemampuan, yakni kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik. Dan di dalamnya ada aspek kognitif, itu ada 6 macam pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan mengingat dan menghafal. Jadi ketika level yang paling bawah itu aspek kognitif berada dalam pengetahuan. Kemudian yang kedua kita naik level lagi, kita ke pemahaman, itu dapat menginterpretasikan. Kemudian yang ketiga ada aplikasi, menggunakan konsep, memecahkan masalah. Keempat itu analisis, kelima sintesis, dan keenam evaluasi. Kemudian di sini aspek afektif. Afektif itu biasanya berkaitan dengan perilaku atau mungkin di sini perasaan, rasa. Jadi aspek afektif peserta didik yang pertama adalah mengenal, ingin merespon, ingin melihat sesuatu. Jika peserta didik yang lain merasa sedih, apa yang akan dilakukan? Jika peserta didik yang lain mendapatkan nilai yang lebih buruk, apakah peserta didik tersebut akan membantu? Seperti itu. Kemudian kedua adalah merespon. Setelah melaksanakan hal tersebut, bersimpati apakah respon yang akan diterima dan diberikan kepada peserta didik lain. Kemudian ketiga, ada penghargaan atau menerima nilai-nilai setiap kepada nilai-nilai. Kemudian pengorganisasian, menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya. Dan kelima, mengamalkan nilai-nilai sebagai pola hidup. Jadi misal kita menanamkan sebuah perilaku baik kepada siswa di level tertinggi dari aspek afektif, apakah peserta didik tersebut mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut. Apabila peserta didik tersebut ditanamkan nilai-nilai baik, nilai-nilai positif, maka dapat diamalkan dalam pola hidup masing-masing peserta didik. Yang terakhir adalah aspek psikomotorik atau aspek gerak. Di sini aspek geraknya meliputi peniruan. Jadi melakukan peniruan gerak, misal dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada drama, berpuisi. Kemudian menggunakan konsep guna melakukan gerak. Jadi siswa itu merasakan teori, memahami teori gerak dari guru. Misalkan guru memberikan pemahaman gerak tubuh dalam drama, jadi peserta didik dapat meniru perilaku tersebut. Kemudian ketepatan, seberapa tepat gerakan tersebut ditanamkan dalam siswa. Apakah gerakan tersebut sangat efektif atau tidak. Kemudian perangkaian, menggabungkan beberapa gerakan. Lalu yang kelima, naturalisasi, melakukan kegiatan tanpa sadar. Jadi ketika kita berlatih terus-menerus, maka siswa tersebut, peserta didik tersebut akan terbiasa dengan pola gerakan yang dia pahami. Sebelum melaksanakan aspek-aspek perkembangan tersebut, peserta didik harus memiliki kemampuan awal
atau entry behavior. Di sini kemampuan awal dapat didefinisikan sebagai keadaan pengetahuan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Jadi di sini kemampuan awal itu harus diketahui oleh siswa terlebih dahulu. Di sini saya membagi pengetahuan awal atau kemampuan awal dalam dua macam tes untuk mengetahui kemampuan awal, yakni ada teknik tes dan teknik non tes. Teknik tes apa? Teknik tes itu berupa dalam bentuk soal atau pretest. Lalu yang kedua adalah teknik non tes. Teknik non tes ini diberikan dalam bentuk wawancara. Lalu bagaimana contohnya, ilustrasinya teknik tes dan teknik non tes itu? Saya memberikan ilustrasi seperti ini. Ilustrasi quiz test. Sebelum Pak Irhas melanjutkan pembelajaran menulis puisi, Pak Irhas memberikan pretest memahami makna puisi. Setelah diketahui hasil dari tes tersebut, maka Pak Irhas dapat memilih untuk melanjutkan materi menulis puisi atau memberikan pembelajaran pemahaman makna puisi. Jadi sebelum siswa melanjutkan ke keterampilan membacakan atau menulis puisi, maka peserta didik harus memahami makna puisi terlebih dahulu. Apabila siswa atau peserta didik tidak dapat memahami makna puisi, maka menurut saya itu peserta didik belum boleh untuk membaca atau menulis puisi. Kemudian di sini ada ilustrasi wawancara, hampir sama seperti pretest, tapi tidak perlu diberikan skor atau dilakukan tes secara tertulis, hanya dilakukan secara lisan saja. Misalkan sebelum Pak Irhas memulai pembelajaran menulis surat resmi, Pak Irhas memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan kepada peserta didik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan unsur-unsur yang harus ada dalam surat resmi. Setelah mengetahui jawaban lisan dari peserta didik, Pak Irhas dapat memilih keputusan untuk melanjutkan pembelajaran menulis surat resmi atau tidak. Jadi kalau misalkan siswa ketika ditanyakan apakah kalian memahami unsur-unsur dalam surat resmi, apabila seluruh siswa atau peserta didik menjawab mampu atau mengetahui kemampuan dan unsur-unsur dari surat resmi, maka Pak Irhas itu atau guru tersebut dapat melaksanakan pembelajaran selanjutnya, yakni menulis surat puisi. Jadi itu siswa harus memiliki kemampuan awal untuk mengetahui unsur-unsur surat resmi terlebih dahulu. Baru saja setelah itu mengetahui, baru kita boleh menulis surat resmi. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik Mas, silakan dari nama NIM. Perkenalkan, nama saya Suryo dengan NIM 240 030. Ya. Tadi Mas Irhas membawakan materi teori perkembangan statistik. Ya. Ada satu hal yang membuat saya tertarik pemahaman statistik ini. Apabila kemampuan awal tidak diperhatikan, khususnya oleh guru, apa yang akan terjadi pada peserta didik? Baik. Apakah sudah cukup pertanyaannya, Mas Haji? Sudah. Baik, terima kasih. Saya akan mulai menjawab dari Mas Haji. Pertanyaannya sangat bagus, yakni apabila peserta didik tidak memiliki kemampuan awal, apakah yang akan terjadi? Tentu saja satu, peserta didik tidak dapat melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Apabila peserta didik tersebut tidak memiliki kemampuan awal, maka peserta didik tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Misal tadi, seperti ilustrasi yang tadi, misal siswa tidak mengetahui unsur-unsur surat resmi, guru tidak boleh langsung melanjutkan pembelajaran ke menulis surat resmi. Jadi kemampuan awal yang harus dimiliki oleh siswa terlebih dahulu itu unsur-unsur surat resmi terlebih dahulu. Setelah mengetahui unsur-unsur surat resmi, baru guru tersebut boleh melanjutkan ke pembelajaran menulis surat resmi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan siswa tidak memiliki kemampuan awal dari unsur-unsur surat resmi, maka pembelajaran tidak akan maksimal dan siswa tersebut tidak akan mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Dan informasi tersebut harus disampaikan kepada calon-calon guru selanjutnya. Terima kasih, Mas Haji. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, sudah cukup. Baik. Apakah ada lagi yang perlu ditanyakan? Baik, cukup ya. Baik. Terima kasih. Presentasi berikut itu dari saya ini. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.